Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi linear. Pada subpokok bahasan 3, penerapan fungsi linear. Kita fokuskan pada aktivitas matematis, penerapan dalam geometri, dan penerapan dalam grafik. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan dan menyelesaikan permasalahan di sekitarnya menggunakan fungsi linear. Aktivitas matematis, ayo kita diskusi. Sejumlah air dipanaskan dengan menggunakan peralatan yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dengan memisalkan suhu air setelah dipanaskan selama X menit adalah Y derajat Celcius. Kita peroleh hasil pada tabel berikut. Selidikilah hubungan antara waktu dan suhu air tersebut. X ini dalam satuan menit 0, 1, 2, 3, sampai 6 menit. Saat 0 menit, suhu air 16 derajat. Saat air ini dipanaskan selama 1 menit, suhunya meningkat 21 derajat. 2 menit, suhunya meningkat menjadi 28 derajat. 3 menit, suhunya meningkat menjadi 34 derajat Celcius, sampai ke 6 menit ini mencapai 52 derajat Celcius. Apa yang dapat kita nyatakan berdasarkan tabel diskusi ini? Ternyata anak ini mengatakan suhu air meningkat 5-7 derajat setiap menit. Dapatkah kita menyatakan bahwa tingkat perubahannya konstan? Untuk menjawab ini, kita amati perubahan suhu pada air ini. 16 ke 21 meningkat 5 derajat, 21 ke 28, 7, 28 ke 34, 6, 34 ke 41, 7, 41 ke 46, 5, 46 ke 52, 7 derajat. Jadi dapat disimpulkan di sini suhu air meningkat antara 5 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Apakah perubahannya konstan? Tidak konstan karena penambahannya tidak sama. Jadi di sini suhu air naik 5 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius per menit. Tingkat perubahannya dimisalkan konstan. Jadi di sini kita misalkan konstan, walaupun sebenarnya tidak konstan. Kita misalkan ini adalah konstan, maka grafik dianggap sebagai garis. Y dianggap sebagai fungsi linear dari X. Nomor 2. Grafik macam apa yang menyatakan hubungan antara X dan Y pada diskusi tadi? Berdasarkan tabel, gambarlah pasangan koordinat X dan Y pada bidang di sebelah kiri ini. Kita butuh panduan tabelnya. Ini tabelnya 0, 16. Y-nya 16, di sini letak titiknya. Titik ini adalah 16. 1,21. 1 pada sumbu X, 21 pada sumbu Y. Di sini letak titiknya. 2, 28, 3, 34, 3, 34, 4, 41, 5, 46, 6, 52. Grafik macam apa yang dapat kita gambar dengan 7 buah titik ini? Kalau kita tarik garis dari titik awal sampai titik akhir ini, titik-titik ini mendekati garis, walaupun tidak pas pada garis ini. Sehingga dapat disimpulkan di sini, pada diskusi atau nomor 2 ini, di halaman sebelumnya, ke-7 titik tersebut hampir terletak pada satu garis. Jadi dapat dikatakan ini hampir terletak pada satu garis. Kalau seandainya sama,
maka akan berupa garis lurus dan fungsinya Y disebut dengan fungsi linier dari X. Nomor 3, jika kita terus memanaskan air, setelah beberapa menit air akan mencapai suhu 70 derajat Celcius. Carilah jawabannya menggunakan caramu sendiri, lalu jelaskan cara yang kamu gunakan. Pertama, menggunakan cara tabel. Kita tulis di sini dengan cara tabel. Perubahannya suhunya dari 16 ke 21 tadi sudah kita bahas sebesar 5. Ini 7, 6, 7, 5, dan 7. Karena di sini masih 52 agar mencapai 70 derajat Celcius, polanya hampir sama dengan bilangan yang pertama, yaitu 5, 7, 6, 7. 5, 7 berarti kembali ke 6. Setelah 6 ke 7. Dan seterusnya. 52 tambah 6, 58. 58 ditambah 7, 65. Karena 65 masih kurang 70, kita tambahi kembali lagi ke 5. Berarti ditambah dengan 5. Menjadi 70. Karena sudah 70, berarti di sini 7, menit ke-8, dan menit ke-9. Sehingga dapat disimpulkan di sini, jika kita menggunakan tabel dan menganggap suhu air naik 6 derajat Celcius per menit, maka diperkirakan suhu air mencapai 70 derajat Celcius setelah 9 menit. Waktu 9 menit suhunya mencapai 70 derajat Celcius. Yang kedua, kita akan menggunakan cara grafik. Kita butuh bantuan tabel tadi. 0,16, ini buah titiknya 0,16 dan 6,52. 6,52. Seandainya ini konstan, perubahannya adalah 7 semua, kita tarik sebuah garis. Ternyata untuk ke-70 masih kurang, jadi tabelnya ini kita tambahi. Ini menit ke-6, menit ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Ini masih suhunya 60, kita tambahi ke atas. Di sini suhunya adalah 70. Kita cari perpotongannya. Letak titiknya ini, ternyata menitnya adalah menit ke-9. Sehingga saat menit ke-9 didapat suhunya 70 derajat Celcius. Sehingga dapat disimpulkan di sini, jika menggunakan grafik dan garisnya diperpanjang, dengan membaca grafik akan diperoleh suhu air diperkirakan mencapai 70 derajat Celcius setelah 9 menit. Yang ketiga, kita akan menggunakan cara persamaan fungsi linier. Kita perhatikan grafik ini. Kita perhatikan tabel ini, di mana fungsi Y sama dengan AX ditambah B. A-nya, ini perubahannya kita anggap konstan, dengan perubahannya misalkan 7. Maka A-nya ini adalah 7. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 7X ditambah B. Kita ambil titik ini, yaitu 0,16. Kita substitusi ke persamaan ini. Y-nya 16 sama dengan 7. X-nya kita ganti dengan 0 ditambah B. Maka didapat 7 kali 0, 0. B sama dengan 16. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 7X ditambah 16. Saat 70, berarti Y-nya sama dengan 70. Kita akan mencari nilai X-nya. 70 sama dengan 7X ditambah 16. 16 kita pindah ke ruas sebelah sehingga menjadi 70 dikurangi 16 sama dengan 7X. 7X sama dengan
70 dikurangi 16, 54. X sama dengan 54 dibagi 7. X sama dengan 9. Sehingga dapat disimpulkan, jika menggunakan persamaan fungsi linier dan mensubstitusi nilai Y sama dengan 70, akan diperoleh X sama dengan 9. Jadi, diperkirakan suhu air mencapai 70 derajat Celcius setelah 9 menit. Nomor 4. Untuk grafik yang melalui dua titik 0,16 dan 6,25, carilah persamaan garisnya. Kemudian tentukan setelah berapa menit air akan mendidih dengan menggunakan persamaan yang diperoleh. Kita perhatikan tabel ini. Saat 6 itu suhunya adalah 52 derajat Celcius. Jadi pada soal itu salah. Bukan 25 namun 52. Kita cari persamaannya dengan menggunakan persamaan linier dua variabel. Saat titiknya 0,16, kita substitusi ke persamaan Y sama dengan AX ditambah B, atau kita balik AX ditambah B sama dengan Y. X-nya 0 berarti A dikali 0 ditambah B sama dengan Y. A kali 0, 0. B sama dengan Y-nya 16. Saat titiknya 6,52, X-nya 6, berarti 6A ditambah B sama dengan 52. B-nya 16, 6A ditambah 16 sama dengan 52. 6A sama dengan 52, 16 ini dipindah ke ruas sebelah, karena ini penjumlahan berubah menjadi pengurangan, dikurangi 16. 6A sama dengan 36. A sama dengan 36 dibagi 6. A sama dengan 6. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A, A-nya 6, 6X ditambah B-nya 16. Ini adalah persamaan fungsi liniernya. Yang ditanya di sini, tentukan setelah berapa menit air akan mendidih. Diingat, air mendidih saat suhunya 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius ini adalah Y-nya. Sehingga persamaannya menjadi 6X ditambah 16 sama dengan 100. 6X sama dengan 100 dikurangi 16. 6X sama dengan 84. Atau X sama dengan 84. 6 ini dipindah ke ruas sebelah sehingga menjadi pembagian dibagi 6. X sama dengan 14. Maka waktu untuk mendidih 14 menit. Nomor 5. Sebuah gelas kimia berisi air panas bersuhu 80 derajat Celcius didinginkan dengan memasukkan air dingin ke dalamnya. Misalkan suhu air dalam gelas kimia setelah didinginkan selama X menit adalah Y derajat Celcius. Gambar berikut menyatakan grafik pengukuran berdasarkan gambar apa yang dapat kamu amati terkait perubahan suhu air dalam gelas kimia. Titik-titik ini adalah perubahan suhu air di dalam gelas kimia. Kalau kita hubungkan, titik-titik ini akan membentuk sebuah grafik, namun garisnya bukan garis lurus. Sehingga dapat disimpulkan, grafik tidak menjadi garis. Tingkat perubahan tidak konstan. Suhu air menurun secara bertahap, maka Y bukan fungsi linier dari X. Karena bentuknya tidak berupa garis lurus, ini melengkung, maka Y bukan fungsi linier. Pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan dan menyelesaikan permasalahan di sekitarnya menggunakan fungsi linier dalam penerapan geometri dan grafik. Contoh 1, diketahui persegi panjang ABCD
pada gambar sebelah kanan, titik P bergerak sepanjang sisi dari C ke A melalui titik D. Misalkan luas daerah segitiga PBC adalah Y cm². Ketika titik P telah bergerak X cm dari titik C, nyatakan hubungan antara X dan Y menggunakan grafik. Caranya di sini, kita dapat membagi posisi P ke dalam situasi A dan B. Di setiap situasi, nyatakan hubungan antara X dan Y menggunakan suatu persamaan, lalu gambarkan grafiknya. Yang pertama, pada sisi CD. Kita perhatikan posisi CD. CD ini panjangnya adalah 3 cm. Saat titik P ini ada di titik C, maka X-nya 0. Saat X-nya di titik D, maka panjangnya adalah 3 cm. Sehingga X antara 0 sampai 3 cm. Berdasarkan gambar persoalannya yaitu luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Di mana alasnya adalah BC, sehingga setengah BC tingginya adalah CD. Setengah BC alasnya yaitu 4, sehingga bisa ditulis di sini Y, karena luas itu Y sama dengan setengah kali alas BC panjangnya 4, dan CD adalah X. Sehingga bisa ditulis Y sama dengan setengah kali 4 kali X. Dengan kata lain, 4 ini dikali setengah atau 4 dibagi 2 sama dengan 2. 1 kali 2 kali X, 2X. Maka didapat Y sama dengan 2X, ini adalah persamaan pertama. Ketika P pada sisi DA di sini, maka interval dari X adalah antara 3, saat di D X-nya 3, saat P-nya di A berarti berputar, yaitu 3 ditambah 4, sehingga 7. Maka nilai X antara 3 sampai 7. Berdasarkan gambar diperoleh Y sama dengan setengah dikali 4 dikali 3. Namun pada interval 3 sampai 7 ini tingginya tidak berubah karena konstan. Yaitu tingginya tetap 3. Panjang AB atau panjang CD ini. Sehingga berdasarkan gambar diperoleh Y sama dengan setengah kali 4 kali 3. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Maka grafiknya seperti ini. Ini grafik untuk Y sama dengan 2X. Dari 0 sampai 3. Saat dari 3 sampai 7, maka nilai Y konstan yaitu Y sama dengan 6. Berupa garis lurus seperti ini. Yang sejajar dengan X. Soal 1. Pada contoh 1, jika P bergerak menuju titik A dan terus bergerak menuju titik B melalui A, maka nyatakan Y dalam X menggunakan sebuah persamaan, lalu gambarlah grafiknya pada gambar di atas. P-nya sudah bergerak antara A sampai B. Kita perhatikan penyelesaian yang tadi. Kita perhatikan interval untuk X. Karena P bergerak dari A ke B, berarti kita hitung dari sini C ke D 3, D ke A 4 cm, A ke B 3. Maka kalau kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 3, 10. Maka intervalnya kita mulai dari 7. 7 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 10. Kita hitung luas maksimal jika setengah, alasnya 4 dan tingginya paling tinggi atau maksimal 10. 4
dibagi 2, 2 kali 10, 20. Sekarang kita akan mencari luas menggunakan persamaan. Y sama dengan setengah, alasnya 4, namun tingginya jika P bergerak ke arah titik B, maka bernilai negatif X. Namun harus ditambah dengan 20. Y sama dengan 4 dibagi 2, 2 kali negatif X, negatif 2X ditambah 20. Ini adalah persamaan Y-nya. Jika kita gambar pada koordinat Kartesius, ini adalah garis yang pertama, Y sama dengan 2X. Ini adalah garis yang kedua, Y sama dengan 6. Dan ini adalah garis yang ketiga, yaitu Y sama dengan negatif 2X ditambah 20. Kalau kita perhatikan intervalnya, garis 1 intervalnya 0 sampai 3. Garis 2, Y sama dengan 6 antara 3 sampai 7. Untuk garis 3, intervalnya 7 sampai 10. Penerapan grafik. Contoh 2, Ina berjalan kaki dari stasiun ke perpustakaan sejauh 1.800 meter. Teddy pergi ke stasiun dari perpustakaan melalui jalan yang sama menggunakan sepeda. Keduanya berangkat pada waktu yang sama. Misalkan jarak yang mereka tempuh dari stasiun adalah Y meter setelah X menit. Bila kita menyatakan pergerakan mereka menggunakan grafik, maka kita peroleh gambar berikut. Ina berangkat dari stasiun ke perpustakaan, jaraknya sama yaitu 1.800. Sedangkan Teddy dari perpustakaan ke stasiun, jaraknya sama 1.800. Namun Ina berjalan kaki, sedangkan Teddy bersepeda. Ini adalah grafiknya. Perpustakaan ke stasiun jaraknya adalah 1.800. Teddy sudah di perpustakaan dan memerlukan waktu 10 menit sampai di stasiun. Sedangkan Ina mau ke stasiun, jaraknya 1.800 dan waktunya adalah 30 menit. Dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa keduanya bergerak dengan kecepatan konstan. Teddy mengendarai sepeda lebih cepat karena waktunya 10 menit. Teddy tiba di stasiun 10 menit setelah keberangkatan. Ina tiba di perpustakaan 30 menit setelah keberangkatan. Dari grafik terlihat keduanya bertemu antara 7 dan 8 menit setelah keberangkatan. Dari grafik ini, Teddy dan Ina bertemu di titik ini. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kelipatan 2. Di sini 2 menit, 4, 6, 8, dan 10. Karena bertemu antara di sini, antara 6 sampai 8. Atau kita dekatkan ke 7 dan 8 menit setelah keberangkatan. Soal 2. Jawablah tiap persamaan berikut terkait contoh 2. 1. Carilah kecepatan Ina dan Teddy. Kita harus ingat rumus kecepatan atau kita simbolkan dengan V sama dengan jarak atau S per waktu atau T. Untuk Ina, kecepatannya adalah jaraknya sama yaitu 1.800 meter. Dibagi waktunya, Ina memerlukan waktu 30 menit. Berarti dibagi 30. Sama dengan 60. Satuannya di sini meter per menit. Meter per menit. Sedangkan Teddy, kecepatannya adalah 1.800 jaraknya. Waktu yang diperlukan Teddy yaitu 10 menit. Sama dengan 180
meter per menit. Nomor 2, ketika Teddy sampai di stasiun, berapa meter jarak Ina dari stasiun? Nomor 2 ini kita perhatikan grafik Ina di mana Teddy sudah sampai, yaitu waktu 10 menit. Pada 10 menit, grafik Ina memotong di titik ini. Berapakah jaraknya? Kita perhatikan, kita hitung skalanya 1, 2, 3, 4. Berarti ini kelipatan 2 atau 200. 200, 400, 600, dan 800. Pada titik ini menunjukkan jarak 600 meter. Sehingga nomor 2 ini, ketika Teddy sampai di stasiun, jarak Ina dari stasiun adalah 600 meter. Nomor 3, setelah berapa menit mereka akan bertemu dan berapa meter jaraknya dari stasiun? Kita jawab nomor 3. Kita harus ingat untuk jarak atau S sama dengan V kecepatan dikali waktu. Untuk Ina, misalkan S-nya adalah Y sama dengan kecepatannya yang Ina yaitu 60 meter per menit. T kita misalkan dengan X. Ina ini dari 0 sampai ke 1800. X-nya, kalau kita menggunakan intervalnya, X-nya antara 0 sampai dengan 30 menit. Sedangkan untuk Teddy, Y sama dengan, karena sudah mencapai jarak 1800, dikurangi dengan kecepatannya yaitu 180 dikali X, di mana X-nya intervalnya antara 0 sampai 10 menit. Dari dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan kedua, Y sama dengan Y. Y-nya ini 60. X sama dengan 1800 dikurangi 180 X. 180 dipindah ke ruas sebelah sehingga menjadi dijumlah karena ini pengurangan. Jadi 60 X ditambah 180 X sama dengan 1800. 60 X ditambah 180 X, 240 X sama dengan 1800. Atau X sama dengan 1800 dibagi 240. 7,5. X ini satuannya menit. Yang ditanya di sini berapa jaraknya? Yang kita hitung adalah Y-nya. Y sama dengan, kita substitusi ke persamaan Ina ini, Y sama dengan 60X. Atau sama dengan 60 dikali 7,5 sama dengan 450. Y satuannya meter. Jadi titik potong di sini adalah X-nya 7,5 dan Y-nya adalah 450. Nomor 4, setelah 8 menit, semenjak Teddy tiba di stasiun, Ina meninggalkan stasiun menuju perpustakaan menggunakan sepeda dengan kecepatan 150 meter per menit. Gambarkan grafik yang menyatakan pergerakan Ina pada gambar di atas. Skala di sini tadi sudah kita bahas bahwa meloncat 2 berarti di sini 12, 14, 16, dan 18, 20. Karena 8 menit berarti 1, di sini 2, 4, 6, 8. Maka dimulai dari 18 menit ini sampai ke 1800. Maka grafiknya seperti ini. Demikian pembahasan penerapan fungsi linier. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.